Mereka semua tidak mau kamu kehilangan kepercayaan, kamu kehilangan semangat. Dengan mengharapkan reda dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya selaku Kepala SMA Negeri Merauke dan mewakili teman-teman semua, saya nyatakan hari ini resmi untuk menjalankan rekoleksi di Rompak. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bapak, Ibu Guru, anak-anakku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas Saul bin Galilea, nama yang diberikan oleh Pasproki Ropa untuk tempat ini dan menjadi tempat kegiatan kita. Baik, hari ini kita akan mulai dengan renungan pertama oleh saya, lalu sebentar kedua oleh Romo Ces, dan ditutup dengan misa nanti jam 12 siang. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang mulia. Adakanlah dengan ceracap berdengki, dengan bunyi yang ceracap yang berdengki. Inilah kebangkitan Paskah, haleluya, pujilah Tuhan. Jadi kamu harus benar-benar bangkit, merasa baru dalam situasi kebangkitan ini. Haleluya. Ayat 2, jangan lupa. Lagi. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang mulia. Selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta
kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Silakan. Seperti Robertus tadi, ingin sekolah di Fakultas Hukum, itu bisa jadi akte notaris, bisa jadi pengacara, advokat, orang hukum. Baik. Oh ya, di Dela tunjuk siapa? Jika ada. Mari, maju. Cepat. Oh, ya, mantap. 2026. Dia ingin jadi yang membahagiakan orang tua melalui cita-cita. Ya, dia punya. Sekarang engkau di tahun 2026 saya mau menjadi polisi. Polisi. Oke, silakan. Kembali. Siapa yang ditunjuk? Putri Belu. Putri, mari Putri. Terima kasih Putri. Ini kepercayaan dari teman-teman, jadi harus dijawab. Di tahun 2006 saya ingin menjadi orang sukses dalam bidang usaha. Terima kasih. Ronald. Akan sukses, orang yang sukses dalam bidang usaha. Mari Ronald. 2026. 2026 5 tahun ke depan. Baik. Di tahun 2026 saya akan menjadi polisi. Apa lagi yang katanya? Dewi. Tidak boleh sama ya Dewi. Yang tadi sudah sebut semua. Mana Dewi? Mari maju. Mana Dewi? Ini yang terakhir ya. Di tahun 2026 saya menjadi suster. Terima kasih, tutup mulia nih. Promosi tenang. OMK, lalu suster, kemudian pegawai bank, lalu membanggakan orang tua melalui cita-cita, sukses dalam usaha. Itu jawaban yang belum menjadi milikmu secara nyata sekarang ini. Maksud dari tema bangkit sebagai murid-murid Kristus dalam
keyakinan imanmu dalam semangat perjuanganmu sekarang ini di tahun 2026, sanggupkah saya jadi seperti itu? Ini tidak mudah. Tuntutannya setia, disiplin, kreatif, inspiratif, beriman, cerdas, terlibat, lalu punya kedewasaan diri. Ya. Sekarang kita review ya. Tamatan SMA negeri, apa yang terjadi dengan mereka? Tidak perlu dijawab, cukup pikir. Ada yang berhasil, polisi sudah banyak, tentara ada, suster sudah beberapa, fraktir juga ada yang masuk, lalu perawat sudah, guru-guru lebih banyak lagi. Tapi sampai 3 tahun SMA, 3 tahun harus menggerakkan dan mendorong kamu untuk menunjukkan jati dirimu di 5 tahun ke depan. Sehingga ujian itu soal tes, penilaian yang sangat sementara. Ujian sekolah, testing, apa itu sangat sementara. Tetapi jiwa, semangat, jurnalisme digital. Ini pengalaman Asrari Puadi, seorang jurnalis. Jurnalis itu seperti sekarang mereka Ronald Davin, Arkadius aku suka yang suka tulis-tulis di media online. Tapi mereka media online banyak juga jurnalis besar lain selain mereka. Dan jurnalisme hebat orang Flores itu kemarin baru meninggal, namanya Pak Daniel Takidaya, doktor ilmu politik dan tata pemerintahan, orang Wakaseko. Tahu Wakaseko di mana? Kaburean. Dia pimpin Litbang Kompas, itu pusat penelitian Kompas Gramedia. Ada salib, tanda salib hormat. Masuk rumah ada salib, tanda salib hormat. Itu adalah doa. Termasuk kalau mobil ambulans lewat bunyi-bunyi, tanda salib. Itu adalah doa untuk dia yang di dalam lagi sekarang. Ibu hamil yang mau partus, tanda salib doa. Bahkan tetangga atau suami istri yang bertengkar, berdiri dan tanda salib. Semua kita ini bisa jadi jurnalisme media. Romo lanjut. Fenomena pendangkalan kualitas jurnalistik kerap kita rasakan di era digital ini. Apalagi ketika media pelaku jurnalistiknya atau pemilik medianya ikut terlibat dalam proyek-proyek politik. Bisa dibayangkan, pemberitaan yang dibuat dan disebarkan memiliki tingkat bias yang tinggi dan pasti akan memancing perlawanan politik pula dari kelompok yang lain. Secara kuantitatif, produksi jurnalisme online menghasilkan lebih banyak konten dibandingkan jurnalisme konvensional. Namun di sisi lain, peningkatan ini tidak dibarengi oleh peningkatan kualitas jurnalisme. Ketimpangan produksi antara ku tak tahu Tuhan, beratku rasakan, hati menderita, jantung tak berdaya menghadapi semua. Ya semuanya. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. suara manis sekali. Tepuk tangan untuk Siapkan
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Anak-anakku, Bapak Ibu Guru, segenap komunitas SMA Negeri Maurole yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Salam Paskah, glory, haleluya. Hati setiap orang yang percaya. Maka mari kita menimba sumber iman melalui sabda yang akan kita dengar dan ekaristi ini, agar kita benar-benar menjadi saksi kebangkitannya melalui tugas dan perutusan kita nanti. Marilah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita agar perayaan ini berkenan di hadirat Bapa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara
mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu sudah merasa orang tua mendukungmu berjuang, belajar dari kecil sampai dengan hari ini di tahap ini. Guru-gurumu dengan tekun mendampingi kamu sampai dengan saat ini. Berarti mereka semua tidak mau kamu kehilangan kepercayaan, kamu kehilangan semangat. Sama seperti Kristus, Dia tidak mau murid-muridnya tetap terjerembab dalam kebodohan dan kehilangan iman. Karena itu Dia datang, Dia hadir dalam rasa-rasa kalut, rasa takut. Karena itu mari mencari Yesus itu di Injil. Inspiratif. Tadi Romo antar kamu supaya semakin inspiratif. Hidup jangan ikut arus. Inspiratif boleh, tapi jangan ikut arus. Kadang arus itu menjerumuskan kita pada hal di luar kehendak ataupun pada hal yang lebih baik. Tetapi inspirasi membawa kita pada sesuatu yang lebih berguna, lebih baik. Diri kita yang sederhana ini akan menjadi lebih baik bagi orang lain. Oleh karena itu Yesus datang kembali. Bapa, semoga para pemimpin gereja dapat melaksanakan tugas pengembalaan mereka dengan semangat cinta kasih sebagaimana yang dicontohi oleh Yesus Sang Guru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadat bersama kami. Kami mohon agar pelayananmu dan semua jemaatmu senantiasa kau berikan kekuatan untuk memberikan pelayanmu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMA Negeri Maorole, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberi kami ayah dan ibu yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan kami. Kami mohon, berkatilah mereka dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan kami, baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka, sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Lindungilah mereka dari segala kejahatan duniawi. Hiburlah mereka di saat susah, dan kuatkanlah selalu harapan mereka. Marilah kita mohon. Bagi para biarawan, biarawati, dan pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Uskup Paus, para imam, frater, dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menderita, ya Bapa, kiranya mereka yang terluka oleh cobaan hidup mendapatkan pemulihan sejati dalam dekapan kasih-Mu, dan berikanlah mereka iman yang teguh, sebab Engkau selalu menyertai mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, lindungilah kami semua yang berkumpul di sini dalam lingkaran kasih-Mu, agar kami setia pada Yesus Sang Guru sampai akhir hayat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Bapa, sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan Ekaristi.
kita berdiri. Tuhan Yesus Kristus, jangan beritukan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang bangsa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berilah kami damai. Mari kita berdoa mempersiapkan diri kita layak menerima tubuh dan darah Kristus sakramen Maha Kudus yang akan membawa bagi kita kebangkitan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja dan saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
karena atas berkatnya, atas penyertaannya, maka kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Perlu kita ketahui memang beberapa hari ini cuaca kita cukup buruk, tetapi syukur kepada Tuhan hari ini kita diberi cuaca yang cerah. Pada tempat yang pertama harus menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Romo Josal dan Pastor Kan Romo Ces yang telah merelakan waktu bersedia untuk bersama siswa-siswi dan keluarga besar SMA Negeri Marole yang hari ini melaksanakan pembinaan rohani kegiatan rekoleksi. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Pastor tadi bahwa kegiatan ini kegiatan rutinitas yang selalu kami laksanakan setiap tahun, khususnya untuk kelas 3 sebelum menamatkan dari lembaga pendidikan kami. Memang tahun lalu dengan COVID kita tidak laksanakan, tapi tahun ini walaupun dengan kondisi yang cukup kurang bersahabat, tetapi kita tetap laksanakan, sehingga saya perlu sampaikan untuk kita semua, yang kebiasaan kita laksanakan itu 3 hari, dan waktu tempatnya cukup jauh, kadang di Nilau, di Mageria dan tempat-tempat lain. Hanya saya minta supaya walaupun dengan waktu yang cukup singkat, tempat yang dekat, tidak mengurangi makna dan manfaatnya untuk kita. Karena manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai persiapan dari rohani kita untuk menyambut kegiatan ujian akhir yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi perlu saya sampaikan dengan Pastor Paroki bahwa siswa yang Katolik ini kurang lebih jumlahnya adalah 138. Kemudian minggu depan mereka akan mengikuti ujian akhir sekolah. Saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Dan semoga kita semua yang berhimpun, komunitas SMA Negeri Marole, persiapan ujian dan segala harapan kita dalam iman dan kasih, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita semua diutus. Serius sih.
Selamat sore. Jadi selepas dari sini kita sambung satu mobil lagi untuk kita pulang. Kami segenap siswa kelas 12 dan para guru SMA Negeri Maorole bertemu, berhimpun, menyatukan hati untuk mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan kegiatan ujian akhir dan juga pelepasan angkatan ini. Kami menaruh pengharapan dalam tangan-Mu karena Engkaulah yang menuntun mereka dalam perjalanan hidup ke depan. Semoga apa yang telah mereka terima kurang lebih 3 tahun di lembaga pendidikan SMA Negeri Maorole ini, oleh para guru, Bapak Kepala Sekolah, oleh komite, dapat menjadi buah, dapat menjadi bekal untuk menghasilkan buah yang bernas, yang bernilai bagi kehidupan mereka ke depan. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga para siswa yang akan mengikuti ujian, para guru dan juga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.